Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raffi Ansar Rahman dari kelas 12 Kota Boga ingin menjelaskan perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Makna kata hukum. Asal usul hukum. Kata hukum berasal dari bahasa Arab, hukum yang artinya menetapkan. Di dunia akademis, istilah hukum lebih sering dipandang dengan istilah ayus. Ayus yang ditulis adalah peraturan perundang-undangan. Jadi, hukum bisa diartikan sebagai norma baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pengertian hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Pengertian hukum menurut para ahli, menurut Plato, hukum merupakan segala peraturan yang tersusun dengan baik dan teratur, mempunyai sifat mengikat hakim dan masyarakat. Menurut Aristoteles, hukum merupakan kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat tapi juga hakim untuk masyarakat, di mana undang-undang akan mengawasi hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menghukum para pelanggar hukum. Menurut Immanuel Kant, hukum merupakan syarat di mana seseorang punya kehendak bebas. Menurut Profesor Dr. Van Kant, hukum merupakan segala peraturan yang mempunyai sifat memaksa. Menurut Bors, hukum merupakan semua peraturan yang perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat, di mana saat pelaksanaan bisa dipaksakan dengan tujuan mendapatkan keadilan. Apa itu perlindungan hukum? Menurut Andi Hamzah, perlindungan hukum dimaknai dengan daya upaya dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengusahaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Berikut unsur-unsur perlindungan hukum. Yang pertama, adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Yang kedua, ada jaminan kepastian hukum. Yang ketiga, berkaitan dengan hak-hak kewarganegaraan. Yang keempat, adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Berikut penggolongan hukum menurut bentuknya. Yang pertama, ada hukum tertulis, hukum tidak tertulis. Hukum tertulis adalah hukum yang dicantumkan sebagai peraturan perundangan. Hukum yang tidak tertulis, hukum masih hidup dalam keyakinan di masyarakat tapi tidak tertulis. Hukum tidak tertulis tidak termasuk dalam suatu dokumen tetapi diyakini dan taat suatu masyarakat tertentu. Dalam praktek kenegaraan hukum tidak tertulis. Macam-macam perlindungan hukum. Yang pertama, perlindungan hukum terhadap konsumen. Ini telah diatur Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1999. Yang kedua, ada perlindungan hukum yang diberikan kepada hak atas kekayaan intelektual atau haki. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 2001 tentang paten. Yang kelima, ada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang perlindungan varietasi tanaman dan lain sebagainya. Yang keenam, ada KUHP berkaitan dengan perkara pidana. Dapat perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama, tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum bermakna dalam hukum mempunyai kuasa mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Yang kedua, tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan sebagai warga negara. Yang ketiga, mewujudkan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Kehidupan di mana suasana dengan damai merupakan harapan sejahtera setiap orang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Hukumnya dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara. Suatu undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan. Penegakan hukum yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang hukum. Penegakan hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan
peranannya masing-masing yang telah diatur dalam peraturan undang-undang. Masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau ditetapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat. Sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan ras yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Polri merupakan lembaga negara berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayuhan dan pelayanan kepada masyarakat rangka terpelihara keamanan dalam negeri, masuk dalam pasal 6 UU RI nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam menjalani keadilan dan kedamaian. Lembaga yang melaksanakan negara khususnya di bidang penentuan, bidang pidana, melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan keputusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap putusan dan bersyarat putusan pidana, pengawasan dan keputusan lepas bersyarat. Bidang perdata dapat bertindak baik di dalam maupun luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan hukum, pengawasan peredaran barang cetakan, penghasilan dan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Peranan hakim dalam menjamin keadilan dan keamanan. Pejabat peradilan negara yang diberi wewenang untuk undang-undang mengadili. Peran advokat dalam menjamin keadilan dan kedamaian. Advokat atau penasihat hukum adalah orang yang diberi kuasa untuk memberi bantuan bidang hukum baik perdata atau pidana kepada yang memerlukan, baik berupa nasihat maupun hukum aktif. Dinamika pelanggaran hukum yang itu ketidakpatuhan pelanggaran hukum oleh pelaku pelanggar sudah dianggap kebiasaan. Hukum yang berlaku pelanggaran tidak sesuai dengan kehidupan. Berikut ada contoh dengan bertentangan dengan hukum, macam-macam sanksi atas pelanggaran hukum. Berikut partisipan masyarakat dalam perlindungan hukum dan menegakkan hukum. Sekian dari saya, terima kasih.